Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Guru BK Channel. Di video kali ini berarti kita akan membahas tentang skill 9 di tuple structure, use non-class connectors correctly. Jadi di skill 678 itu satu tipe terkait dengan koordinat konektor dan adverb konektor. Di skill 9 kita akan non-class connector correctly. Mungkin agak lebih rumit, tapi saya pastikan di skill 9, 10, 11, 12 4 skill ke depan ini akan ujung-ujungnya sampai pada yang materi 8 yang hitung-hitungan jumlah verb ya. Jadi nanti teman-teman silahkan tonton skill 8 ya, dan saya sarankan untuk nonton skill 8 sebelum masuk ke video ini. Oke, sekarang kita fokus di non-clause dulu. Apa itu non-clause ya? Di sini kita baca non-clause is clause that function as a noun. Jadi non-clause adalah klausa yang berfungsi sebagai noun. Kita tahu noun itu fungsinya bisa menjadi, di sini kita baca object of a verb, object of preposition, dan subject of the sentence. Ya, jadi objek dari verb now ini, terus kemudian ada object of preposition about, dan sebagai subjek dari sentence yang ketiga ini. Apa itu klausa? Klausa sudah saya bahas di skill 6. Oke. Klausa adalah susunan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Ini adalah klausa. He will arrive, itu subjek dan verb. Ini subjek verb, ini juga subjek verb. Kemudian di sini fungsinya adalah sebagai objek dari verb now ya. Jadi kalau kita pakai rumus hitung-hitungan dari skill 8, hitung-hitungan verb itu, maka di sini kita melihat dua verb ya, now sama will arrive, dan satu konektor. Jadi dua verb, satu konektor. Di sini mau jadi object of preposition pun sama ya. Subject verb, satu konektor ya. Ada dua verb dan satu konektor. Itu adalah kunci dari skala kunci kalau menurut saya untuk pemahaman yang lebih cepat dan tidak perlu macam-macam itu ya pengertiannya. Jadi ada dua verb berarti konsepnya butuh satu konektor seperti itu. Nah, ini non-clause as object of preposition sudah saya bahas di skill 2 tentang be careful of preposition. Oke. Dan di sini when he will arrive juga sama. Ada dua verb will arrive sama is, kemudian ada satu konektor when di sini. Jadi ujungnya nanti akan kembali ke hitung-hitungan verb juga. Kemudian apa itu non-clause ya? Contohnya kita masuk ke column chartnya. Oke, non-clause connectors di sini ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Secara rumus kita melihat di sini subject verb ya. Ada non konektor ya, salah satu dari ini. Di sini kita ada contoh what, kemudian subject verb. Nah, di sini sebagai non clause as object ya. I know, saya tahu apa? Tahu yang telah kamu lakukan itu ya. Nah, what you did ini menjadi non clause sebagai objek dari verb now, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita melihat non clause as subject ya. Subjek, verbnya mana? Verbnya adalah was ya. Ini what you did menjadi subjek dari sentence what you did was wrong. Tapi kalau kita melihat non clause-nya saja di sini what you did itu konektor, subjek, dan verb. Jadi tetap ada dua verb dan satu konektor. Yang atas pun sama, ada dua verb dan satu konektor. Oke, dari tadi yang saya singgung adalah dua verb dan satu konektor itu ya. Kenapa saya tidak menyinggung subjek? Karena di skill 10 dan 12 itu konektornya sekaligus menjadi subjek ya. Konektornya sekaligus menjadi subjek, tapi itu nanti ya. Itu nanti di skill 10 dan 12. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Example ya. Titik-titik was late cause many problems. Oke. Kita melihat di sini ada was, satu verb, cause dua verb ya. Jadi ada dua verb, was sama cause. Konsepnya sangat gampang. Kita berarti butuh satu konektor gitu ya. Cara berpikirnya adalah ada dua verb, maka ada wajib satu konektor. Kalau di soal belum ada, ini kan kita belum melihat ada konektor di soal ini, maka kita cari di jawaban. Oke, kita langsung eliminasi pilihan ganda yang salah. Oke, jawaban yang salah. Berarti jawaban yang salah adalah jawaban yang tidak mengandung konektor ya, yaitu B. Nggak ada konektornya maka salah. C juga nggak ada konektor makanya salah. Oke, kemudian
prinsip kedua, konsep kedua adalah sudah ada subjeknya atau belum. Ya, kalau kita melihat di sini titik-titik was langsung was, berarti depannya kan kita melihat belum ada subjeknya. Oke, berarti kalau belum ada subjeknya di soal, kita juga mencari subjek di jawaban. Berarti tadi kita pertama butuh konektor dan butuh subjek, tinggal A sama D. Yang mengandung konektor dan subjek itu A, makanya jawabannya A. Jadi sesimpel itu, segampang itu. Intinya ada beberapa verb, cari konektor, sudah ada subjeknya belum, kalau belum cari subjeknya. Ya, ini penjelasan ini sepanjang ini intinya itu. Oke. Saran saya ini dibaca-baca sehingga ada pemahaman lebih di non close connector. Oke, nanti kita ke skill 10, di skill 9 cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan exercise-nya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.